Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Yang keempat adalah fungsi turunan. Turunan pertama dari fungsi atau fungsi turunan pertama dari f adalah suatu fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Definisi turunan pertama dari fungsi f adalah suatu fungsi yang dinyatakan dengan f aksen sehingga nilainya untuk x domain fungsi f diberikan oleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x tambah h kurang f x dibagi h bila mana limitnya ada. Lambang lain untuk menyatakan fungsi turunan pertama f aksen x adalah y aksen, dx, fx atau df. D ini adalah operator linier ya. Kemudian dxy atau dy. Leibniz menggunakan lambang dy per dx untuk fungsi turunan pertama. Lambang ini bukan berarti hasil bagi, tetapi turunan fungsi y terhadap x atau turunan fungsi f terhadap x. Contoh, tentukan fungsi turunan pertama dari yang pertama fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Yang kedua adalah fx sama dengan 3 akar x. Solusi yang pertama fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 3. Rumusnya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x tambah h kurang fx dibagi h. Berarti ini f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari x tambah h kuadrat kurang 4x tambah h tambah 3 kurang x kuadrat min 4x tambah 3 dibagi h sama dengan limit h mendekati 0 dari, kita buka ini jadi x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat kurang 4x kurang 4h tambah 3 kurang x kuadrat tambah 4x kurang 3. Berarti ini tadi coret kemudian ini juga x dan ini juga min x. Berarti tersisa limit h mendekati 0 dari 2xh ditambah h kuadrat ini kurang 4h dibagi h sama dengan limit h mendekati 0 berarti 2x tambah h kurang 4. Kita masukkan h sama dengan 0 berarti sama dengan 2x tambah 0 kurang 4. Ini sama dengan 2x kurang 4. Nah, ini fungsi turunan f aksen x ada nilainya ya untuk setiap x daerah asal fungsi f. Artinya df aksen sama dengan df. Yang B, fx sama dengan 3 akar x. Turunannya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 3 akar x ditambah h kurang fx nya adalah 3 akar x
dibagi H. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya 3 akar X tambah H kurang 3 akar X dibagi H dikalikan bentuk sekawannya adalah 3 akar X tambah H ditambah 3 akar X dibagi 3 akar X tambah H ditambah 3 akar X sama dengan limit H mendekati 0 dari, untuk pembilangnya berarti 9 dikalikan X ditambah H, kemudian dikurang 9X, penyebutnya H dikalikan 3 akar X ditambah H tambah 3 akar X sama dengan limit H mendekati 0 dari 9X tambah 9H kurang 9X dibagi H dikalikan 3 akar X tambah H ditambah 3 akar X. Ini bisa dicoret, berarti sama dengan limit H mendekati 0 dari 9H dibagi H dikalikan 3 akar X tambah H ditambah 3 akar X. H-nya dicoret, berarti hasilnya adalah limit H mendekati 0 dari 3 akar X tambah H ditambah 3 akar X. Oke, nah kemudian kita masukkan H sama dengan 0, berarti 3 akar 0 tambah, oke, H dulu ya, X ditambah 0, kemudian ditambah 3 akar X ya, 9, kemudian ini berarti 9 dibagi 3 akar X ditambah 3 akar X berarti 6 akar X, atau sama dengan 3/2 akar X ya. Oke, fungsi turunan f aksen X mempunyai nilai untuk X dari daerah asalnya DF kecuali X sama dengan 0. Jadi di sini DF aksen tidak sama dengan DF. Selanjutnya, hubungan atau relasi antara fungsi turunan di satu titik dan fungsi turunan adalah sebagai berikut. Fungsi turunan pertama f aksen adalah suatu fungsi juga jika berlaku limit H mendekati C dari f aksen X sama dengan f aksen C, maka nilai f aksen C diperoleh dengan mengganti X dengan C pada fungsi turunan f aksen X. Pada contoh butir A, menghitung f aksen 5 pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3 diperoleh langsung dengan mengganti x dengan 5 pada f aksen x sama dengan 2x kurang 4
yaitu F aksen 5 sama dengan 2 kali 5 kurang 4, yaitu 10 kurang 4 sama dengan 6. Hal ini benar karena berlaku limit X mendekati 5 dari F aksen X sama dengan limit X mendekati 5 dari 2X min 4 sama dengan 2 kali 5 kurang 4 sama dengan 6, yaitu ini F aksen 5. Sedangkan pada butir B, F aksen 0 tidak ada, dikarenakan nilai limit X mendekati 0 dari Fx kurang F0 dibagi X kurang 0 sama dengan limit X mendekati 0 dari 3 akar X dibagi X tidak ada. Tetapi bukan dikarenakan limit X mendekati 0 dari F aksen X sama dengan limit X mendekati 0 dari 3 dibagi 2 akar X tidak ada, atau F aksen tidak terdefinisi untuk X sama dengan 0. Contoh yang kedua, tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 3 dibagi X tambah 1. Kemudian hitunglah nilai F aksen min 2. Solusi Y sama dengan Fx sama dengan 3 per X tambah 1. Turunannya adalah F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari 3 dibagi X tambah H ditambah 1 kurang 3 per X ditambah 1 dibagi H. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan X tambah H tambah 1 dikalikan X tambah 1, sehingga diperoleh ini jadi 3X tambah 3, yang ini min 3X kurang 3H kurang 3. Penyebutnya H dikalikan X tambah H tambah 1 dikalikan X tambah 1. Berarti ini bisa dicoret, ini juga dicoret, ini juga. Berarti tersisa limit H mendekati 0 dari H dikalikan X tambah H ditambah 1 dikalikan X tambah 1. Pembilangnya adalah min 3H. H-nya bisa dicoret, jadi di sini hasilnya adalah limit H mendekati 0 dari min 3 dibagi X tambah H tambah 1 dikalikan X tambah 1. Kemudian kita masukkan H sama dengan 0, berarti X ditambah 0 tambah 1 dikalikan X tambah 1. Hasilnya adalah min 3 dibagi X tambah 1 kuadrat. Nah, jadi kalau ditanyakan F aksen untuk min 2, tinggal ganti saja ini, jadi peroleh 3 bagi min 2 ditambah 1 kuadrat. Ini sama dengan min 3 dibagi ini min 1 dikuadratkan, atau min 3 dibagi 1 sama dengan min 3. Contoh yang ketiga, sebuah benda dilempar dari tanah dengan kecepatan awal 40 meter per sekon, sehingga posisi benda pada saat T sekon adalah S sama dengan Ft sama dengan 40T kurang 5T kuadrat. Tentukan kecepatan benda dalam T sekon. Ini berarti PT sama dengan limit H mendekati 0 dari F T ditambah H dikurang FT dibagi H
sama dengan limit H mendekati 0 dari 40 kali T ditambah H kurang 5 T ditambah H kuadrat, kemudian dikurangi FT 40T kurang 5T kuadrat bagi H sama dengan limit H mendekati 0 dari 40T tambah 40H kurang 5T kuadrat kurang 10TH kurang 5H kuadrat kurang 40T ditambah 5T kuadrat dibagi H. Berarti ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Nah, tersisa limit H mendekati 0 dari 40H kurang 10TH kurang 5H kuadrat dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 dari 40 kurang 10T kurang 5H atau sama dengan 40 kurang 10T kurang 5 kali 0 sama dengan 40 kurang 10T. Kemudian yang B, kecepatan sesaat saat T sama dengan 1 sekon adalah, kita tinggal ganti aja, berarti P1 sama dengan 40 kurang 10 kali 1, ini sama dengan 40 kurang 10 sama dengan 30 meter per sekon. Yang butir C, benda mencapai titik tertinggi pada saat kecepatan sama dengan 0, sehingga T sama dengan 0 berarti 40 kurang 5 kurang 10T sama dengan 0. Berarti di sini T-nya adalah 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi posisi tertinggi benda adalah S sama dengan F4 sama dengan 40 kali 4 dikurangi 5 kali 4 kuadrat. Ini sama dengan 160 kurang 80, berarti adalah 80 meter. Posisi benda pada saat ketinggian 60 meter tercapai pada saat T memenuhi, nah ini memenuhinya adalah 40T kurang 5T kuadrat sama dengan 60. Berarti T kuadrat dibagi 5 jadinya adalah min 8T tambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini T-nya adalah min 2, kemudian di sini T-nya adalah 6. Berarti T-nya 2 atau T sama dengan 6. Jadi kecepatan benda pada saat
ketinggian 60 meter adalah, berarti V untuk yang 2 40 kurang 10 kali 2 berarti 20 meter per sekon. Kemudian P untuk yang 6 adalah 40 kurang 10 kali 6 berarti min 20 meter per sekon. Nah, untuk V untuk T sama dengan 2, maka V2 sama dengan 20 meter per sekon. Ini berarti benda bergerak ke atas. Sedangkan untuk T sama dengan 6, 6 sekon, maka V6 adalah min 20 meter per sekon. Berarti benda bergerak ke bawah. Contoh yang keempat, suatu kultur bakteri tertentu berkembang sehingga mempunyai massa sebesar MT sama dengan setengah T kuadrat ditambah 2 satuannya gram setelah T jam. Seberapa banyak kultur ini berkembang selama selang waktu T lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari atau sama dengan 2,01. Ini adalah setengah dikalikan 2,01 kuadrat ditambah 2 dikurangi setengah dikalikan 2 kuadrat ditambah 2. Ini hasilnya adalah 0,02005 gram. Kemudian yang B, laju perkembangan rata-rata selama selang waktu T lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari atau sama dengan 2,01 adalah V rata-rata sama dengan F 2,01 kurang F2 dibagi 2,01 kurang 2. Ini adalah sudah didapat tadi hasilnya. Oke, kita tulis dulu, berarti setengah dikalikan 2,01 kuadrat tambah 2, kemudian dikurang setengah kali 2 kuadrat ditambah 2 dibagi 0,01 sama dengan 0,02005 dibagi 0,001 sama dengan 2,005 gram per jam. Kemudian yang C, laju perkembangan pada saat T jam. Nah, ini berarti PT sama dengan limit H mendekati 0 dari F T ditambah H kurang FT dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 dari setengah
kali T ditambah H kuadrat ditambah 2 dikurangi setengah T kuadrat ditambah 2 dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 dari setengah T kuadrat ditambah TH ditambah setengah H kuadrat dikurangi, ditambah 2 dulu, dikurangi setengah T kuadrat dikurang 2 dibagi H. Maka tersisa ini limit H mendekati 0 dari ini bisa dicoret dengan ini, min 2 nya juga bisa dengan 2, berarti TH ditambah setengah H kuadrat ya dibagi H. Ini hasilnya adalah limit H mendekati 0 dari T kurang tambah setengah H. Kalau dimasukkan 0-nya berarti diperoleh T ditambah setengah dikalikan 0 sama dengan T. Kemudian laju perkembangan pada saat T 2 jam, berarti ya kita masukkan aja V2 sama dengan 2. Ini adalah gram per jam. Contoh yang kelima, sebuah bisnis berhasil baik sedemikian sehingga keuntungan total atau terakumulasi setelah T tahun adalah PT sama dengan 1200 T kuadrat dolar. Berapa besar keuntungan selama tahun ketiga, yaitu antara T sama dengan 2 dan T sama dengan 3 tahun. Nah, besar keuntungan selama tahun ketiga ini adalah P3 dikurangi P2, berarti 1200 dikalikan 3 kuadrat kurang 1200 dikalikan 2 kuadrat. Ini sama dengan 1200 dikalikan 3 kuadrat kurang 2 kuadrat sama dengan 1200 dikalikan 9 kurang 4 adalah 5. Ini adalah 6.000 dolar. Kemudian laju rata-rata dari keuntungan selama semester pertama tahun ketiga. Nah, berarti di sini adalah sama dengan P 2,5 dikurangi P2 dibagi 2,5 dikurangi 2 sama dengan 1200 dikalikan 2,5 kuadrat kurang 1200 dikalikan 2 kuadrat dibagi 0,5 sama dengan 1200 dikalikan 2,5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat dibagi 0,5 sama dengan 1200 dikali ini 6,25 dikurangi 4 berarti kali 2,25 dibagi 0,5. Ini adalah 5.400 dolar. Yang butir C, laju keuntungan sesaat saat T tahun, berarti P aksen T sama dengan limit H
mendekati 0 dari P T ditambah H kurang PT dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 dari 1200 kali T ditambah H kuadrat kurang 1200 T kuadrat dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 kali 1200 T kuadrat kemudian ditambah 2400 TH ditambah 1200 H kuadrat kurang 1200 T kuadrat dibagi H, berarti ini bisa dicoret. Kemudian limit H mendekati 0. Nah, 2400 H ditambah 1200 H kuadrat, ini TH ya, TH dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 dari 2400 T ditambah 1200 H sama dengan 2400 T ditambah 1200 H nya diganti 0, berarti didapat 2400 T. Kemudian yang D, laju sesaat keuntungan atau keuntungan marginal di akhir tahun kedua, yaitu T sama dengan 2. Ini tinggal digantikan saja, berarti P aksen T2 sama dengan 2400 dikalikan 2 sama dengan, ini adalah $4.800 per tahun. Demikian video pembahasan tentang turunan atau derivatif telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.